Algoritma sistem AI mungkin memberikan rekomendasi atau penilaian yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis siswa seperti jenis kelamin, etnisitas, atau latar belakang sosial ekonomi. Misalnya, AI mungkin merekomendasikan jalur karir tertentu lebih sering kepada siswa laki-laki dibanding perempuan dalam sistem STEM. Yang kedua, bias bahasa dan budaya. Sebagian besar AI mengembangkan dengan data berbahasa Inggris dan konteks budaya dan nuansa budaya kita. Siswa yang menggunakan bahasa daerah atau memiliki latar belakang budaya tertentu mungkin tidak mendapat respon AI yang tepat. Yang ketiga, kesenjangan digital atau digital divide. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI. Siswa dari keluarga kurang mampu mungkin tidak memiliki perangkat yang memadai, koneksi internet yang stabil, atau bahkan listrik yang andal. Ini menciptakan ketidakadilan di mana siswa yang sudah memiliki privilege mendapat manfaat lebih besar dari AI, sementara siswa yang tertinggal semakin jauh belakang. Yang keempat, bias dalam konten. AI dapat menghasilkan konten yang mengandung stereotip, informasi yang tidak akurat tentang kelompok tertentu, atau perspektif yang tidak seimbang tentang isu sensitif. Berikut persepsi positif guru terhadap AI. Hasil observasi dalam studi berdasarkan berbagai penelitian dan survei terhadap guru-guru di Indonesia dan dunia, terdapat beberapa persepsi positif yang dominan terkait penggunaan AI dalam pendidikan. Yang pertama, AI sebagai sistem pengajaran yang efektif. Mayoritas guru mengakui bahwa AI sangat membantu dalam mengurangi beban kerja administratif mereka. Guru dapat mengoleksikan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan siswa, merancang pembelajaran yang kreatif, dan memberikan perhatian individual kepada siswa dan yang membutuhkan. Contoh konkret, guru tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam mengoreksi soal pilihan ganda atau mengisi rapor manual. AI dapat melakukan ini dalam hitungan menit dengan akurasi tinggi. Yang kedua, mendukung diferensiasi pembelajaran. Guru menyadari bahwa setiap siswa memiliki kecepatan belajar, gaya belajar, dan kebutuhan yang berbeda. AI memungkinkan guru untuk memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap siswa tanpa harus membuat 30-40 rencana pembelajaran yang berbeda untuk satu kelas. Testimoni guru. Dulu saya kesulitan melayani siswa yang cepat bosan karena materi terlalu mudah dan siswa yang ketinggalan karena materi terlalu sulit. Dengan platform AI adaptif, setiap siswa bisa belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Yang ketiga, sumber inspiratif dan ide baru. AI membantu guru dalam mengembangkan metode pengajaran. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Guru memahami bahwa siswa akan hidup dan bekerja di era di mana AI adalah bagian integral dari kehidupan. Dengan mengintegrasikan AI dalam pembelajaran, guru merasa telah mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan literasi yang relevan untuk masa depan mereka. Kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi guru. Kekhawatiran ini seringkali menjadi hambatan dalam implementasi AI secara optimal. Yang pertama, kehilangan esensi pembelajaran. Guru khawatir bahwa dengan kemudahan yang ditawarkan AI, siswa tidak lagi mengalami proses berpikir yang esensial untuk perkembangan kognitif mereka. Pembelajaran bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses trial and error, dan pembentukan pemahaman mendalam. AI jika terlalu memudahkan dapat menghilangkan proses berharga
kejujuran. Transparansi adalah fondasi dari penggunaan AI yang etis. Siswa harus bersikap jujur dan terbuka tentang penggunaan AI dalam pekerjaan akademik mereka. Implementasi praktis. Yang pertama, pengakuan penggunaan. Siswa harus secara eksplisit menyatakan jika mereka menggunakan AI dalam mengerjakan tugas, termasuk menyebutkan alat AI yang digunakan dan untuk tujuan apa. Yang kedua, dokumentasi proses. Siswa didorong untuk mendokumentasikan bagaimana mereka menggunakan AI, prompt yang digunakan, output yang dihasilkan, dan bagaimana mereka memodifikasi atau mengembangkan output tersebut. Yang berikut, bagian atribusi. Dalam karya tulis, siswa dapat menambahkan bagian khusus yang menjelaskan peran AI dalam pembuatan karya tersebut, mirip dengan bagian acknowledgement dan paper akademis. Pedoman etika, pemahaman yang mendalam. Prinsip yang kedua, AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. AI harus digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, bukan menggantikan proses berpikir dan belajar siswa. Siswa harus memiliki pemahaman mendalam tentang materi, bukan hanya copy paste hasil AI. Strategi implementasi. Role of understanding atau aturan pemahaman. Siswa hanya boleh menggunakan output AI jika mereka dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjelas setiap poin atau argumen yang ada dengan kata mereka sendiri. Jika siswa tidak memahami apa yang dihasilkan AI, maka mereka tidak boleh menggunakannya. Pedoman etika, verifikasi dan validasi. Prinsip 3, kritis terhadap output AI. AI tidak sempurna dan dapat menghasilkan informasi yang salah, bias, atau tidak akurat. Siswa dan guru harus selalu memverifikasi informasi yang dihasilkan AI. Fenomena yang harus diwaspadai. Hallucination atau halusinasi AI. AI dapat menghasilkan fakta, data, atau referensi yang tidak ada atau tidak akurat dengan penuh keyakinan. AI mungkin menciptakan judul buku yang tidak pernah ada, mengutip penelitian fiktif atau memberikan statistik yang salah. Contoh, AI mungkin mengatakan, menurut penelitian dari Harvard tahun 2023, padahal penelitian tersebut tidak ada. Pedoman etika, perlindungan privasi. Prinsip 4, kehati-hatian dalam membagikan informasi. Siswa harus berhati-hati tentang informasi apa yang mereka bagikan kepada AI, terutama informasi pribadi, sensitif, atau rahasia. Informasi yang sebaiknya tidak dibagikan AI, data pribadi, yaitu nama lengkap, alamat, nomor telepon, NIK, dan lain-lain. Berikut informasi finansial, yaitu nomor rekening, kartu kredit, dan lain-lain. Password dan informasi login. Informasi medis atau kesehatan pribadi, data pribadi orang lain tanpa izin,
masyarakat. Deadline sudah dekat dan siswa belum sempat membaca buku dengan tuntas. Opsi yang diambil siswa, opsi A, pendekatan tidak etis. Siswa langsung meminta ChatGPT untuk menulis esai lengkap tentang analisis novel tersebut. AI menghasilkan esai 1.500 kata dalam analisis karakter, tema, dan gaya penulisan. Siswa copy paste esai tersebut, mengubah beberapa kata lalu mengumpulkannya sebagai karyanya sendiri tanpa membaca novel. Masalah ini adalah bentuk masalah plagiarisme dan ketidakjujuran akademik.
Dialog berkelanjutan, kunci implementasi sukses. Pentingnya komunikasi terbuka, implementasi AI dalam pendidikan bukan satu kali event, tetapi proses berkelanjutan yang memadukan dialog konstan antara semua stakeholder. Forum dialog yang dibutuhkan: 1. Dialog guru siswa, diskusi kelas tentang penggunaan AI yang etis, membuka ruang bagi siswa untuk bertanya dan berbagi kekhawatiran, mendengarkan perspektif siswa tentang bagaimana cara menggunakan AI, co-creating guidelines penggunaan AI bersama siswa. 2. Dialog guru orang tua, pertemuan rutin untuk update tentang penggunaan teknologi di sekolah, menjelaskan manfaat dan risiko tentang transparan, memberikan tips kepada orang tua untuk mendampingi anak kita, mendengarkan kekhawatiran orang tua dan responnya yang serius. 3. Dialog antar suku. 4. Meeting untuk berbagi best practices, diskusi tentang kasus-kasus etis yang muncul, peer learning dan observasi kelas, kolaborasi dalam ranah pembelajaran berbasis AI. 4. Dialog sekolah, komunitas, webinar atau seminar terbuka tentang AI dalam pendidikan, publikasi dan belajar tentang perkembangan teknologi di sekolah, melibatkan expert eksternal untuk memberikan perspektif, berbagi pengalaman di sekolah lain. Tantangan dalam implementasi, hambatan yang sering dihadapi. 1. Resistensi terhadap perubahan. Tidak semua guru dan stakeholder merasa nyaman dengan teknologi baru. Ada ketakutan bahwa AI akan menggantikan peran guru atau membuat pembelajaran menjadi kurang manusiawi. Strategi mengatasi: komunikasi yang jelas tentang tujuan implementasi AI, pelatihan bertahap, dan menunjukkan sukses stories dari sekolah lain. Melibatkan guru dalam decision making. Kedua, keterbatasan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki budget untuk infrastruktur teknologi, pelatihan berbagai lisensi software premium. Strategi mengatasi: mulai dari free talks, fokus pada low-tech dan big pedagogy approaches, mencari partnership dan grant implementasi tahap sesuai kemampuan. Ketiga, kesenjangan kompetensi. Tingkat literasi digital dan AI guru sangat beragam. Beberapa guru sangat tech-savvy, sementara yang lain masih kesulitan dengan teknologi dasar. Strategi mengatasinya: differentiated professional development, peer mentoring, memberikan dukungan teknis yang berkelanjutan, tidak memaksakan semua guru menggunakan AI dengan intensitas yang sama. 4. Perubahan cepat teknologi. AI berkembang sangat cepat. Kebijakan atau pelatihan yang relevan hari ini mungkin sudah outdated dalam beberapa bulan. Strategi mengatasi: fokus pada prinsip-prinsip fundamental yang dimulas daripada topik spesifik, budaya continuous learning dan adaptasi, fleksibilitas dalam kebijakan. Visi pendidikan di era AI. Seperti apa pendidikan yang ideal di masa depan yang tidak terlalu jauh? Pendidikan yang mengintegrasikan AI secara etis akan terlihat seperti ini. Pembelajaran yang truly personal. Setiap siswa memiliki learning pathway yang disesuaikan dengan minat, kecepatan, dan gaya belajar mereka. AI membantu guru memberikan perhatian yang tepat kepada setiap siswa tanpa overload. Guru sebagai learning designer. Guru tidak lagi menghabiskan waktu untuk tugas administratif atau menjelaskan konsep hasil berulang-ulang. Mereka fokus pada merancang pengalaman belajar yang meaningful, membimbing eksplorasi siswa dan mengembangkan karakter siswa sebagai critical observer. Siswa mahir menggunakan AI sebagai tool, tetapi juga kritis